Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dosen Tata Kelola Perusahaan, kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu analisis praktek CSR dan GCG PT Telkom Indonesia. Sebelumnya kami beranggotakan 3 kelompok. Yang pertama yaitu Meriska Jini Putri dengan saya sendiri, lalu yang kedua ada Siti Saidah Desania, dan yang ketiga ada Devi Muyasaroh Hafid. Di sini kami akan membahas yang pertama tentang profil perusahaan, kedua pengertian GCG, tiga implementasi GCG, keempat pengertian CSR, dan yang kelima ada implementasi CSR, dan yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama ada profil perusahaan. PT Telkom Indonesia Persero Tbk adalah badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Pemegang saham mayoritas Telkom adalah pemerintah Republik Indonesia, yaitu sebesar 52,09%, sedangkan 47,91% sisanya dikuasai oleh publik. Saham Telkom diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia atau BI dengan kode TLKM dan New York Stock Exchange atau NYSE. Pengertian Good Corporate Governance. Good Corporate Governance adalah prinsip tata kelola perusahaan yang dilakukan untuk menciptakan persaingan sehat dalam bisnis dan membangun lingkungan kerja yang kondusif. Praktik Good Corporate Governance adalah salah satu hal yang diupayakan oleh perusahaan untuk meningkatkan kepercayaan para stakeholder. Penerapan GCG dalam perusahaan sendiri bukan termasuk aturan hukum yang mengikat. Namun, GCG adalah suatu etika yang perlu diterapkan setiap perusahaan agar mampu menjalankan bisnis dengan baik. Selanjutnya yaitu implementasi prinsip-prinsip dasar GCG. Yang pertama yaitu prinsip transparansi. A. Publikasi laporan keuangan dan laporan tahunan serta informasi material lainnya sebagai sarana bagi investor untuk mengakses informasi penting dengan mudah dan transparan. Yang B. Akses informasi berbentuk website perusahaan, media cetak, dan press release, pertemuan dan tatap muka dengan para investor, public expose, dan press gathering. Yang kedua ada prinsip accountability. A. Tersedianya piagam charter, panduan, atau manual yang memuat kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pemegang saham, dewan komisaris, direksi, komite-komite, dan sekretaris perusahaan. Yang B. Melaksanakan mekanisme check and balance, kewenangan, dan peran dalam pengelolaan perusahaan. Yang C. Memiliki Key Performance Indicator atau KPI dan target operasional dengan jelas. Yang ketiga, prinsip responsibility. A. Mematuhi undang-undang dan peraturan perpajakan, persaingan yang sehat, hubungan industrial, kesehatan, keselamatan kerja, standar penggajian, dan peraturan terkait lainnya. B. Memiliki mekanisme dan prosedur yang mengatur dan mengevaluasi kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menerapkan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Yang C. Memiliki fungsi VP legal dan compliance yang bertugas untuk memastikan pemenuhan seluruh ketentuan peraturan perundangan. Yang keempat, prinsip independensi. A. Menjalankan profesionalisme dalam perusahaan tanpa benturan kepentingan dan bebas dari pengaruh, tekanan pihak lain yang tidak sesuai dengan regulasi, serta bertentangan dengan prinsip korporasi yang sehat. Yang B. Mencantumkan aturan-aturan atau wewenang pengambilan keputusan korporasi dalam board charter maupun anggaran dasar perusahaan yang menekankan pada independensi. Yang C. Memiliki kebijakan tambahan dalam pedoman tata kelola perusahaan yang berorientasi pada prinsip independensi serta kebijakan transaksi benturan kepentingan, larangan donasi partai politik, dan larangan hubungan afiliasi. Yang kelima, prinsip fairness. Yang pertama, menerapkan prinsip kesetaraan dan kewajaran dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul. Yang kedua, berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, menghormati hak pemegang saham minoritas. Yang keempat, melarang insider trading. Yang kelima, melarang manajemen kinerja berdasarkan balance scorecard. Dan yang keenam, melakukan lelang terbuka dalam pengadaan barang atau jasa dan mengimplementasikan e-procurement.
Selanjutnya yaitu pengertian CSR. CSR adalah singkatan dari tanggung jawab sosial perusahaan. Ini adalah bentuk pengaturan mandiri bisnis swasta internasional yang bertujuan untuk berkontribusi pada tujuan sosial yang bersifat filantropis, aktivis, atau amal dengan terlibat dalam atau mendukung praktik sukarela atau praktik yang berorientasi pada etika. CSR merupakan rasa tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan di mana ia beroperasi. Ini merupakan komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui praktik bisnis yang bijaksana dan kontribusi sumber daya perusahaan. CSR melibatkan komitmen perusahaan untuk berperilaku etis dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi sekaligus meningkatkan kualitas hidup tenaga kerja dan keluarganya serta komunitas lokal dan masyarakat luas. Oke, jadi di sini ada implementasi CSR melalui program TJSL. Yang pertama ada program Sustaining Digital Community Education to Support Crowdsourcing Proliferation. Nah, program ini itu mendorong keberlanjutan klaster digital pendidikan melalui perintisan digitalisasi edukasi masyarakat, talenta Indonesia, dan infrastruktur digital untuk inklusi pendidikan. Yang kedua ada program Harnessing SMI Digital Transformation to Drive Economic Growth. Nah, program ini itu mengoptimalkan klaster digital UMK melalui pembentukan UMK milenial, peningkatan kapasitas UMK binaan berdasarkan pendekatan Go Modern, Go Digital, Go Online, Go Global, perkembangan digital platform UMK, dan peningkatan kualitas salur, dan collection. Yang ketiga ada program Accelerating Synergy Initiative to Foster Smart Digital Ecosystem. Nah, program ini itu tujuannya untuk mewujudkan digitalisasi aspek kehidupan masyarakat menuju klaster masyarakat digital melalui sinergi kelembagaan, penyelenggaraan infrastruktur ekosistem desa digital, dan pemberdayaan komunitas. Selanjutnya ada program Revitalizing Excellent TJSL Digitalization and Data Analytics. Nah, program ini itu tujuannya untuk memperkuat upaya digitalisasi dan digitalisasi pengelolaan tanggung jawab sosial dan lingkungan melalui pendekatan dan pemeliharaan sistem informasi, pemanfaatan data analitik, dan decision support system dalam pengambilan keputusan strategis. Yang kelima ada program Revitalizing Excellent TJSL Digitalization and Data Analytics. Nah, program ini itu bertujuan untuk menyelaraskan implementasi tata kelola dan kepatuhan serta peningkatan positif image TJSL perusahaan melalui pengelolaan mutu dan proses, penguatan komunikasi dan branding, pelaporan kinerja dan pengawalan audit, serta dukungan pelayanan dan operasional TJSL. Kesimpulan dari semuanya itu penerapan kelima prinsip Good Corporate Governance pada PT Telkom Indonesia ini membantu meningkatkan keadilan dalam pengelolaan perusahaan dan meyakinkan bahwa keputusan bisnis yang diambil itu sejalan dengan hukum, regulasi, dan etika yang benar. Hal ini membuat lingkungan bisnis menjadi lebih stabil dan dapat meningkatkan kepercayaan investor. Selain itu, kinerja perusahaan juga dapat berjalan menjadi lebih baik secara keseluruhan dan siap untuk menghadapi tantangan di masa depan. Selanjutnya itu ada penerapan program CSR PT Telkom ini dapat memperkuat fondasi perusahaan dengan mempererat hubungan dengan para pemangku kepentingan. Selain itu, perusahaan menunjukkan komitmen terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan dapat meningkatkan citra perusahaan di mata para pemangku kepentingan. Secara keseluruhan, penerapan CSR dan GCG ini sangat penting karena keduanya merupakan landasan yang kokoh untuk menjalankan dan menjaga bisnis secara keberlanjutan, bertanggung jawab, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Atas perhatiannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.